Empat tahun berlalu sejak percakapan itu. Kursi-kursi mungkin sudah berganti, wajah-wajah mungkin tak lagi sama. Namun pertanyaan yang dulu menggantung masih berjalan bersama waktu. Kami pernah mengira jauh. Oke ya, saya mau ini ya, kata Pak Nugroho kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi tapi ngobrol-ngobrolnya harus bermanfaat gitu ya. Kalau kita mengikuti kuliah di Unia itu kan dibagi dalam 3 grup. Jadi materi disampaikan, lalu ada grup diskusi, lalu ada grup debat gitu. Kemarin itu saya melihat bisa dibagi 3. Yang hari Minggu ini kita pakai untuk mereview. Ya, kalau kita hal baru lagi, nggak kekejar nanti. Jadi apa yang kita sampaikan hari Rabu nggak dipahami karena saya melihat banyak sekali terulang gitu, kayak diskusi lagi terulang hal yang sama. Mungkin karena kita nggak review, kita nggak debate. Gitu. Jadi perdebatan nggak apa-apa gitu di sini ya, diskusi nggak apa-apa. Di contoh minggu lalu yang hari Rabu itu saya kira yang disampaikan oleh Pak Imbang itu banyak hal yang harus diskusikan gitu. Karena ada cara pandang yang berbeda. Nah, cara pandang yang berbeda ini pendekatannya tidak bisa dogmatik. Pendekatannya harus ilmiah. Saya mau mengikuti Urantia karena pendekatannya ilmiah. Ambil contoh ya, ambil contoh. Jadi kita tidak bisa melihat dari akibat. Seperti kita mau menyelesaikan masalah orang-orang yang bunuh diri, masalah orang yang miskin, itu kan akibat semua. Penyebabnya kan bukan itu. Jadi kalau kita menyelesaikan dari akibat, sama juga ketika kita mencari Tuhan, mau mulai dari akibat, nggak bisa. Ya. Dan itu dibuktikan secara matematik. Rumusan-rumusan seperti EMC kuadrat itu datangnya dari penyebab, dari diintegralkan, akhirlah EMC kuadrat, jadi simple gitu ya. Tapi proses turunannya mungkin itu mulai dari satu hipotesis. Ini bukan soal keyakinan, karena ini bukan, Urantia itu bukan buku agama. Bagi saya bukan buku agama. Ini buku sains, dan ada dasar filosofinya dan dikaitkan dengan religion. Jadi maksudnya kalau orang punya agama apa saja, kalau dia mau mengecek direction dia benar atau enggak, nah ini bisa dijadikan reference, karena ada filsafatnya, ada sainsnya. Nah, sekarang kalau kita mau ngecek Urantia ini ya, ini asalnya dari mana sih? Oke, kalau saya nggak memperdulikan itu, asalnya dari mana, set Angel yang nulis kayak atau Lucifer yang nulis, bagi saya nggak masalah. Tapi saya pengen lihat ini informasinya benar nggak? Nah, jadi kita harus melihat informasinya dari apa? Dari hal-hal ketika buku itu ditulis belum terjadi dan sekarang sudah terjadi. Contohnya Big Bang, di situ ditulis ada Big Bang. Ya, waktu itu kan belum tahu ada Big Bang, udah ditulis. Lalu di sisi geologi, di situ ditulis mengenai teori tektonik lempeng. Padahal tektonik lempeng belum ada waktu itu. Yang ada continental drift. Udah bisa tahu. Gitu. Lalu soal atom, ada yang lebih kecil dari atom. Dulu orang belum tahu ada yang lebih kecil dari atom. Ya, namanya ultimaton. Itu sudah ada. Nah, bagi saya mendekatinya dengan bukti-bukti ilmiah dulu. Loh, ini kok dia bisa tahu, ini kok dia bisa tahu, ini bisa tahu. Lalu soal gravitasi, semuanya itu yang menentukan gravitasi, bukan energi. Sekarang kita udah lihat, Roger Penrose sekarang udah ke sana. Gitu. Ya, bicara itu, sekarang udah hampir semua akan diterima bahwa itu gravitasi. Ya, yang menentukan itu gravitasi. Lalu jenis-jenis energi, kita baru tahu 4 kind of energy. Di sana ada 23. Puisan energi sekarang baru mau ditemukan. Nah, jadi saya melihatnya dari situ dulu. Pertama dari penemuan-penemuan ilmiah yang belum ditemukan pada waktu itu, sekarang udah ditemukan, kok bisa gitu. Nah, kedua,
mengenai penggambaran mereka mengenai alam semesta. Dulu belum ditemukan, sekarang Hubble Teleskop, yang terakhir James Webb, kok jelas gitu, kok sama gitu ya. Nah, kalau pendekatannya kita dari situ, dari kosmologi atau dari sains, kemudian kita lihat mengenai urantia di bumi, sejarah bumi ini gimana? Ternyata banyak hal yang sama sekali belum ditemukan oleh manusia pada waktu itu. Seperti tengkorak-tengkorak yang hanya dibagi dalam satu bagian atau dua bagian. Sekarang sudah diketemukan. Seperti sekarang di Tibet itu ditemukan tengkorak-tengkorak yang bolong di tengah-tengahnya. Kenapa? Karena mereka fokus focal mind, sehingga tembus tuh kayak peluru, mati tuh langsung. Mungkin fokus di satu jasernya. Sekarang udah diketemukan. Nah, jadi kita bukan mengimani, tapi kita harus mengkaji. Urantia ini harus kita lihat dengan kritis. Jadi jawaban-jawaban yang spiritual, yang normatif, saya kurang bisa terima. Misalnya gini ya, Onuk waktu itu nanya, agamanya Yesus apa sih? Pak Nuk puas nggak dengan penjelasannya Andre? Bagi saya itu sangat normatif. Kayak cerita. Coba begini. Karena waktu Pak Kun nanya soal itu, saya mengharapkan ada jawaban yang bukan normatif gitu. Jadi bisa nggak menggambarkan keadaan pada waktu itu gitu ya. Sekarang kan jelas, agamanya kan di sana jelas satu, tapi dia nyeleneh sendiri, berarti dia melakukan istihad. Dan untuk melakukan istihad perlu apa? Perlu courage. Betul nggak? Perlu courage, perlu debat, perlu diskusi. Dia kan debat tuh sama orang Farisi, orang Saduki. Dia debat, kalah debat semua. Dia bilang tertulis di Taurat, barang siapa yang berzina, kayak perempuan kita lempar sama batu. Dia debat. Dia bilang, ada nggak dari kalian yang nggak berdosa, silakan lempar batu dulu ke dia. So, dapat dari mana hikmat itu? Gitu. Jadi ketika kita baca Urantia, kita juga jangan mentok kepada interpretasi atau pemahaman kelompok-kelompok yang tahun 1934. Oh, kata William Sadler begini, kan harus ijtihad. Gitu. Nah, sekarang saya challenge saja. Ya, saya challenge saja. Agamanya. Pada waktu itu, agama orang Yahudi apa? Ini nggak pakai skrip nih. Saya challenge saya ambil contoh ya. How we have to diskusi. Agamanya apa pada waktu itu? Taurat Musa itu kan asalnya dari tanah kan. Lahir itu dari tanah. Kita tahu ya. Tanah. Oke. Jadi pegangan kitabnya kan sama. Tapi ada orang Farisi, Saduki, essence ini sama Zilot ya, radikal. Kita ambil contoh misalnya. Orang Farisi percaya nggak dengan kebangkitan? Kalau orang Saduki, kalau orang Zilot apa dia menerjemahkan? Mesias dia terjemahkan dengan apa orang Zilot? Raja kan, raja dunia kan. Jadi mereka nunggu Mesias itu orang Zilot kan akan berpemimpin menggulingkan Roma. Nah, orang essence ajarannya apa? Nah, sekarang gini ya. Yesus agamanya apa? Kita lihat pada waktu itu di situ yang pegangannya semua Taurat. Lalu orang Farisi dia membaptis nggak anaknya? Orang Saduki membaptis nggak anaknya? Yohanes itu apa? Essence kan? Apakah Yesus ikut mazhab essence? Tidak juga. Ya, kalau orang essence itu kan patuh sekali dengan ajaran itu. Bahkan mereka juga sama. Kalau ada domba yang hari Sabat itu terjerat, nggak boleh ditolong juga. Orang essence begitu juga kan. Jadi Yesus nggak 100% essence, nggak 100% Farisi, nggak 100% Saduki. So, agama dia apa kalau gitu? Dia melakukan apa jadi? Dia melakukan apa? Dari agama yang ada 4 mazhab, 4 interpretasi. Yesus masuk di 4-4-nya enggak? Atau tersendiri?
Artinya apa? Dia melakukan ijtihad kan. Ijtihad itu kita harus selalu mereview ajaran-ajaran agama yang sudah 2000 tahun, 1400 tahun harus kita ijtihad. Jadi misalnya ya Al-Quran itu kita bisa lihat dengan kacamata 1400 tahun yang lalu. Kasih contoh Nabi Muhammad itu 1400 tahun yang lalu, beda suasananya. Ya, kita nggak bisa ambil ajaran Yesus seperti 2000 tahun yang lalu. Buktinya apa? Kuliah Urmiyah aja di istihad, di apa istilahnya Pak Ibu ini di Ibu ini istilahnya apa Bu? Di review kan sama Melkisedek ya. Di review lagi, di istihad ya. Di adjust. Di adjust, di update. Di update, di adjust. Nah, jadi kita harus lihat itu. Jadi kalau kita lihat agamanya, pertanyaannya agama Yesus apa? Dia nggak punya agama. Dia melakukan istihad atas ajaran-ajaran yang sudah ada. Dia nggak pernah bilang ini agama gue, dia kasih contoh, ini loh, interpretasinya demikian. Keliru nggak? Coba kita diskusi seperti itu. Apakah agama Yesus dia itu agama yang sekarang jadi agama Katolik? Apa yang sekarang menjadi agama Kristen? Coba jawab. Izin, Prof. Agama bisa nggak usah ada nama kan Pak? Karena Ya, itu respons. Berarti Betul. kelompok-kelompok organisasi yang mengatakan saya Kristen, saya Katolik, saya Islam. Berarti mereka menyeragamkan respons setiap orang. Iya. Jadi kalau itu respons, berarti kan tidak usah ada arogansi soal agama kan? Ya, betul. Ya, tapi kenapa yang terjadi 2000 tahun yang lalu ada arogansi dari orang-orang Parisi, pemilik kebenaran. Karena dibentuk ada organisasinya. Kan dibikin organisasi itu, mereka rapat kan organisasinya, ya kayak MUI-nya lah, MUI-nya, Dewan Gerejanya, kan ada itu. Jadi yang membuat masalah kalau kita mengkaji lagi kan ada organisasi-organisasi yang berkelompok seperti itu. Oke, jadi seperti Pak Imbang, minggu lalu dia bilang, saya tuh nggak mau percaya lagi tuh yang diajarin sama Islam tuh, dia bilang, ada yang gini-gini. Nah oleh karena itu datanglah, buktikan dong. Ya misalnya Tuhan, kan gitu kan Bang? Ya, buktikan. Itu kan respons dia pribadi terhadap ajaran yang dia terima, karena dia kan fanatik misalnya. Ya, buktikan dong. Berarti di kalangannya nggak bisa dibuktikan. Nah, oleh karena itu, bro, karena agama sudah membuktikan nggak bisa menjelaskan, coba kita lihat buku Urantia ini secara ilmiah bisa menjelaskan enggak. Nah, jadi buku Urantia ini turun ya untuk menjelaskan hal-hal itu supaya kita selamat, supaya kita tahu tujuan kita apa. Dan itu dibilang, caranya gimana? Caranya kita harus memakai kesadaran kita sepenuhnya dengan pikiran. Jadi jangan diiyain, harus dipikir, harus ditanya terus. Ibang ini kan kalau tipenya muridnya Yesus ini kan tipe Thomas ya, pokoknya nggak percaya kalau nggak dibuktiin. Sama lo sama gue, kita tipe Thomas, ya kita tanya terus, kita challenge terus, kita tantang terus. Pak lo kan bilang boleh kok menentang-tentang, iya tapi kita digaplok-gaplok juga gitu ya, karena kita tentang-tentang, tapi kan kita nyari, ya. Oke. Itu ya, jadi maksud saya kita diskusi yang gitu-gitu kita mereview. Supaya tuntas, jangan jawaban dikasih orang, oh iya, kita challenge gitu. Nah, saya men-challenge jawabannya. Jadi itu bagi saya terlalu normatif, udah kayak dogma, harus jalan gini gitu-gitu. Enggak gitu. Nah, jadi kan kita dapat sesuatu. Jadi agama itu sebenarnya nggak perlu berkelompok, bergombol-bergombol. Oleh karena itu, contoh di planet lain soal agama benar diajarkan di rumah tangga masing-masing. Ya nggak perlu over institutionalize.